Catatan lilin kecil. Hai guys, welcome back to my channel, Catatan Lilin Kecil. Di video kali ini kita akan membahas sama dengan video sebelumnya, yaitu mencari angka yang sama atau karakter yang sama yang ada di dua sel yang berbeda. Di contoh sebelumnya, saya hanya mencontohkan mencari data dari dua sel yang berbeda. Misalnya di sini ada data 1 dan data 2. Di data 1 mempunyai nomor dari nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Di data 2 yang di baris keempat ini memiliki data 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga kita bisa lihat bahwa dari kedua data ini mereka memiliki nomor yang sama, yaitu nomor 3, 4, 5, dan 6. Nah, itu kalau kita kita cari secara manual. Sebelumnya sudah saya ajarkan di video sebelumnya untuk mencari nominal yang sama itu atau angka yang sama itu dengan rumus. Sehingga kalau kalian mempunyai banyak data, kalian tidak perlu melihat datanya itu satu persatu. Nah, ada pertanyaan masuk nih. Kak, kalau misalnya data saya lebih dari 2 yang saya bandingkan, apakah bisa? Oke, bisa kok. Di sini saya buat contoh lebih dari 2 sel yang dibandingkan yang di baris keempat ini ya. Jadi ada data 1, data 2, dan data 3. Di mana data 3 itu ada nomor 9, 1, 6, dan 3. Sehingga dari ketiga data ini, yang terdiri dari 3 sel ini, kita bisa lihat bahwa mereka hanya mempunyai nilai yang sama, yaitu di nomor 3 dan 6, dimana sih kita lihat ya, di nomor 1 ada nomor 3, di data 1 ada nomor 3, data 2 ada nomor 3 dan 6 juga, dan di data ketiga itu ada nomor 3 dan 6 juga. Sedangkan di nomor-nomor lainnya seperti nomor 2 itu hanya di data 1, kalau misalnya nomor 9 itu hanya di data 9. Sehingga kalau kita isi manual, dari ketiga data ini mereka memiliki kemiripan angka yang sama, yaitu nomor 3 dan 6. Begitu juga dengan baris-baris selanjutnya. Kalau kalian mau tambah data lagi, itu juga bisa. Nanti kalau misalnya kalian punya perbandingan data keempat gitu ya, itu juga bisa kalian tambahkan. Kalian sesuaikan dengan data yang kalian miliki. Jadi rumus yang kali ini saya ajarkan itu berlaku untuk lebih dari 2 sel yang kita bandingkan. Oke. Caranya adalah kita split dulu dari masing-masing angka yang ada di data 1, data 2, data 3 ke masing-masing sel. Jadi karena di data kita ini itu tidak ada pemisah by koma, misalnya 2 di data 1 ya, 2, 3, 4, 5, dan 6, atau komanya digantikan spasi juga bisa, ataupun garis miring, itu nggak ada penandanya sama sekali, jadi mereka tidak terpisahkan gitu kan ya, tidak ada pemisahnya, sehingga kita tidak bisa nih pakai rumus, pakai salah satu fungsi yang sudah ditawarkan oleh Excel, yaitu di tabel data dan di text to column. Kalau misalnya di text to column itu kita bisa misahin isinya dengan syaratnya itu ada pemisahnya. Misalnya berdasarkan tab, semikolon, koma, space, atau others, misalnya others per titik koma atau titik 2 atau tanda petik, itu juga bisa. Di sini sayangnya di data kita itu tidak ada pemisah antar masing-masing nomor, sehingga kita pakai rumus. Kita bisa pakai cara lain, itu dengan rumus middle. Oke. Sehingga di sini cara yang saya pisahkan yang data 1 dulu ya. Di sini saya lihat kita sediakan kolomnya untuk data 1 itu sesuai dengan total digit di data kalian. Jadi kalau saya lihat digit itu maksudnya gini ya, di data 1 itu ada 5 digit. 5 digit itu maksudnya apa? Yaitu nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada 5 digit. Dan data saya ini yang paling banyak itu ya 5 digit. Jadi saya hanya perlu buat
persiapan untuk 5 digit aja ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini data 1. Jadi kalau misalnya data 1 itu 5 digit, data 2 misalnya data 2 ada 10 digit, kalian tetap harus berdata satunya itu jadi 10 digit. Jadi kolom yang disediain ini itu ketentuannya merupakan digit yang paling banyak dari data yang kalian bandingkan. Kalau dari data 1, 2, dan 3 semua digitnya itu maksimal hanya 5 digit, sehingga saya hanya perlu menyiapkan 5 kolom untuk masing-masing data 1, 2, dan 3. Oke, 1, 2, 3, 5. Saya buat lagi. Ini data 2. Saya kasih warnanya sama dengan warna yang di sini ya. Kemudian ini juga data 3. Warnanya warna biru ya. Biru. Oke, biar kelihatan semua di screen, karena ini kan isi angka kan juga cuman nggak terlalu lebar lah ya, jadinya saya lock dulu, kemudian saya kecilkan aja. Segini cukup kayaknya, jadi kan kelihatan semua nih tampilan di layar. Oke, kita pisahkan ya. Caranya itu adalah dengan rumus middle, yaitu sama dengan mid. Untuk rumus middle dan left dan right, belum sudah saya buatkan videonya, saya kasih pin di atas kiri, sisi kanan kalian ya. Oke. Middle, mid itu artinya ambil isi di tengahnya gitu. Kenapa saya nggak pakai left atau right? Kalau left atau right kan dia hanya bisa mengambil dari data paling kanan atau nomor paling kiri kita aja. Sedangkan di sini saya butuh dari nomor 2, 3, 4, 5 itu dipisahkan semua. Jadi need teks mana? Teks yang A4 ini, yang di A4 sel A4, kemudian titik 2, start numbernya itu ini loh guys. Kan saya buat ini berarti ambil nomor yang paling pertama gitu. Di sini saya kunci ya. Saya cukup kunci kolomnya aja. Barisnya kan nanti biar disesuaikan dengan di sampingnya ini. Barisnya maksudnya disesuaikan sama waktu kita ngedrag ke bawah ya. Jadi yang saya kunci itu yang nomor, dikasih tanda dolar. Yang A4 nya kita kunci yang kolom A nya. Jadi yang A4 dikunci yang depan, sedangkan yang F3 ini dikuncinya yang di depan angka. Kita lihat lagi di sini. Titik 2, numbernya saya mau itu satu sel, satu angka, jadi satu aja. Oke, kalau sudah tinggal kita copy, saya langsung tarik ke sampingnya, itu akan menyesuaikan ya. Karena tadi sudah kita kunci, kita kasih tanda dolar ini. Kalau kalian nggak kasih tanda dolar, dia nggak akan bisa kita tarik seperti ini. Oke, di sini kelihatan ya. Jadi misalnya di sini untuk baris ke-10 itu yang awalnya A10 itu 878 di satu sel, saya bisa jadi masing-masing sel, yaitu digit pertama 8, digit kedua 7, digit ketiga itu 9. Oke, saya buat rumus ini sama seperti untuk data 2 itu sama seperti data 1, kita copy aja, kita paste. Tapi di sini yang awalnya kan kita kunci di kolom A, kita ganti karena ini kolom B. Kita ada banyak cara ya, bisa kalian tekan ini sampai bentuk tanda yang seperti ini, tekan dan drag ke samping, atau kalian ketik manual di sini dari A ke B gitu. Kalau
Kalau sudah, enter dan kalian copy lagi ke sampingnya. Oke. Oh iya, ini juga ya, juga sama ya. Kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut, itu kalian bisa loh chat saya WA. Untuk nomor WA-nya sudah saya taruh di video paling akhir atau di link bio di bawah. Kalau kalian tertarik untuk langsung bertanya ke saya atau ada ide dan saran pertanyaan terkait Excel, bisa langsung WA saya ya. Thank you. Kalau sudah, kita pisahkan dari data 1, 2, 3 itu ke masing-masing sel. Ini saya tandain dulu ya, ini bukan rumus soalnya. Selanjutnya kita cari angka yang sama dari data ini. Oke, ini saya juga buat persiapan kolomnya ini. Ini juga saya kecilin aja. Ini saya kasih warna kuning. Data yang nomor yang sama. So, ini kalau misalnya kalian bukan bentuknya nomor juga bisa kok pakai. Kalau misal isi kalian itu misalnya nama orang terus ada yang namanya Dian Ratna, kemudian Dian Sastra gitu kan ya, kayak mau cari yang namanya Dian yang sama gitu, itu juga bisa pakai rumus ini kok. Jadi ini nggak terbatas hanya pada data nomor gitu. Oke, kita mulai ke tahap serius ini, ke rumusnya. Di sini kita pakai rumus apa? Saya pakai rumus yang pertama itu rumus if, yaitu kalau misal data 1 ini ada yang sama di data 2 atau data 1 ada yang sama dengan data 3, tuliskan isinya itu di sini nomornya. Jadi yang saya pakai pertama yaitu rumus if, kemudian if itu jika gitu ya kalau misal bahasa Indonesianya. Jika A sama dengan B, maka jawaban yang benarnya kalian mau apa, isinya A atau isinya B, atau jawabannya Y gitu juga bisa. Atau misalnya kalau jawabannya salah, no gitu juga bisa. Itu kan bisa nentuin di rumus if. Kemudian kalau untuk rumus kedua yang saya pakai itu M. Jadi di sini karena kita punya dua perbandingan, yaitu jika data 1 misalnya jika digit 2 ada di antara data 2 dan data 3, ada kata dan tuh, berarti kita pakai rumus N karena ada dua logika yang dibandingkan. Kemudian juga saya pakai rumus OR karena misalnya di sini jika data 2 nomor 2 ini ada di data 2 nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4 atau nomor 5 dan ada di data 3 nomor 1 atau nomor 2 dan seterusnya. Jadi dari bunyinya saja itu kita udah pakai rumus if and or. Itu rumus yang akan kita pakai. Nah, pertama adalah sama dengan if and or. And or. F4 sama dengan L di L itu yang kolomnya di digit pertama data kedua. Saya kunci, saya pencet tombol F4 3 kali, tombol di keyboard ya, buat 3. Lanjut lagi, F4 sama dengan di digit kedua, kunci 3 kali. Ini sama dengan digit 3, kunci 3 kali. Kemudian F4 sama dengan digit keempat, ketikkan tombol F4 3 kali. Kemudian lagi sama dengan sini 1, 2, 3. Oke, kalau sudah
logika yang semua data yang di digit yang di data doang sudah dipilih ya. Ya nanti kalau semakin banyak digit yang kalian punya ya makin panjang rumusnya gitu ya. Tapi caranya sama. Kemudian saya tutup kurung, saya titik koma, logika yang kedua itu yang sama dengan data 3. Berarti OR F4 sama dengan yang di digit pertama, kita pilih 3, kemudian titik koma, ini sama dengan yang ini, 2, 3, kemudian titik koma, F4 sama dengan di data digit ketiga, 2, 3, kemudian titik koma lagi, F4 sama dengan di digit keempat, 2, 3, dan 4 sama dengan digit kelima. Oke. Kalau sudah tutup kurung 2 kali, sebanyak datanya. Kalau data kalian 2 berarti 2 kali, kalau nanti kalian ada data ketiga juga berarti 3 kali. Kemudian titik koma, kalau ya benar-benar berarti 2 ini kita ambil yang di digit pertama. Kalau salah titik koma lagi, kita petik 2 kali, isinya kosong. Saya enter. Oh ya, koreksinya nanti saya kurang tutup kurung di akhir. Dibentuk langsung sama Excelnya, kita kopikan rumus ini ke bawah. Oke, sudah muncul nih. Berarti di sini data yang kita ambil 3 dan 6. 3 dan 6 ya. 4 dan 5, 4, 5, 4, 3, 4, 5. Kalau yang baris ke-6 ini dia nggak ada yang sama, berarti kosong. Ini 7. Nah, di sini 7-nya itu bisa double. Kenapa? Karena di data pertama kita tuh 7-nya juga 2 kali gitu ya. Gimana biar hasilnya tuh hanya 7? Maksudnya kalau misalnya di sini sudah 7 ya ini kosong aja gitu loh. Kita modifikasi mulai dari digit kedua rumusnya ini. Oke, caranya adalah kita buka lagi rumus if di depannya. Jadi kalau misal angka ini sudah ada di nomor 1 atau di digit yang sebelumnya, isiin kosong. If, langsung aja ke rumusnya, if dari logical test ini sama dengan jawaban yang di nomor 1 atau di setelah yang sebelum nomor 2, maka titik koma kosong berarti tanda petik 2 kali. Kalau benar, kalau salah berarti kan dia nggak sama tuh, berarti ya wis, berarti benar dong dari yang ini sini. Saya copy lagi. Oke, kalau udah enter, dia benar-benar titik kok. Kalau sudah saya copy, ini terbatas dari digit kedua ke belakang ya. Digit yang pertama itu rumusnya jangan kalian apa-apain. Nah, kalau begini nanti 7-nya udah nggak double lagi. Oke. Kalau sudah sampai sini, ini kan dia masih di dalam bentuk pisah-pisah nih datanya. Kita gabungin biar hasilnya itu jadi satu sel gitu loh, Kak. Jadi kita pakai rumus nanti kalau saya tahu cara baca gimana. Kini kita gabungin teks ya, tujuan dari rumus ini berarti dari teks 1, titik 2, teks 2, di sel 3, 4, dan 5. Udah di bawah semua, kita enter. Nanti jadi satu sel kok isi kalian. Kemudian saya copy di baris yang bawahnya juga. Oke, sudah deh, hasilnya sama ya dengan yang ada di isian manual kita. Kalau misalkan terlalu risih untuk ditampilkan data-data ini, itu kalian blok aja dan nanti kalian klik kanan dan hide ya, jangan dihapus. Kalau dihapus ya hapus semua dong kerjaan kita itu. Hide, nah gini gitu.
Nanti kalau misalnya kalian ada banyak data atau misalnya nanti kalau ada data tambahan bisa nggak Kak nanti otomatis? Bisa, jadi kalian copy aja nih rumusnya ini. Kan copy sampai baris ya kira-kira segini gitu ya. Nanti isinya kosong kok di sini. Jadi kalau misalkan ngisi ini, misalnya saya ngisi ini 8897 di sini 789 di sini 1379 gitu ya. Yang sama berarti di sini ada jawaban dari Excel langsung otomatis ada 9 sama 7 ya. Benar kan? Oke, benar. 9, 7 ada, 7 sama 9, 7 sama 9. Tuh. Nanti seterusnya kalau kalian ada data tambahan langsung otomatis ketika kalian input nanti jawabannya langsung keluar di sini. Selagi rumusnya sudah kalian copy ya ini. Jadi ini sudah isi rumusnya semua. Oke, gitu aja untuk materi hari ini. Semoga berguna bagi teman-teman rumusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like dan subscribe channel ini jika video ini membantu Anda. Terbuka untuk ide tutorial dan saran video selanjutnya. Tulis di kolom komentar ya. See you!